Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan materi jalur jenjang dan jenis pendidikan. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami dulu. Baiklah, dimulai dari diri saya sendiri, yaitu saya Wirnanda Hanifah dan rekan-rekan saya ada Gesti Aulia Putri, ada Gusri Ananda Syaputri, ada Resi Sadea, ada Widya Suhada. Baiklah, ini adalah materi yang akan kami sampaikan pada hari ini, yaitu materi pertama yaitu adalah jalur pendidikan, materi kedua itu jenjang pendidikan, dan materi ketiga itu jenis pendidikan. Baiklah, masuk pada materi pertama, yaitu jalur pendidikan. Kepada pemateri pertama, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gesti Aulia Putri, NIM 21022019, akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang jalur pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. A. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, TK atau RA, pendidikan dasar, SD atau MI, pendidikan menengah, SMP, MTSN, SMA atau MA, dan pendidikan tinggi atau universitas. Pendidikan formal terdiri dari formal berstatus negeri dan formal berstatus swasta. Ciri-ciri pendidikan formal yaitu tempat pembelajarannya di gedung sekolah. Ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta didik, kurikulumnya jelas, materi pembelajaran bersifat akademis, proses pendidikannya memakan waktu yang lama, ada ujian formal, penyelenggara pendidikan adalah pemerintah atau swasta, tenaga pengajar memiliki klasifikasi tertentu, diselenggarakan dengan administrasi yang seragam. B. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, seperti lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, sanggar, dan lain-lain. Ciri-ciri pendidikan nonformal adalah tempat pembelajarannya bisa di luar gedung, kadang tidak ada persyaratan khusus, umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas, adanya program tertentu yang khusus hendak ditangani, bersifat praktis dan khusus. Pendidikannya berlangsung singkat, terkadang ada ujian, dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta. C. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan, seperti pendidikan agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Ciri-ciri pendidikan informal antara lain, tempat pembelajarannya bisa di mana saja, tidak ada persyaratan, tidak ada berjenjang, tidak ada program yang direncanakan secara formal, tidak ada materi tertentu yang harus disajikan secara formal, tidak ada ujian, dan tidak ada lembaga sebagai penyelenggara. Baiklah, sekian materi dari saya. Lanjut kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu jenjang pendidikan yang akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, disilakan.
Baik, saya Widya Suhada Sandri dengan NIM 2102243 sebagai pemateri yang kedua. Saya akan menjelaskan tentang jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 14, jenjang pendidikan formal terdiri atas 1. Sekolah dasar atau SD, 2. Sekolah menengah pertama atau SMP atau Madrasah Tsanawiyah atau MTS, 3. Sekolah menengah atas atau SMA atau Madrasah Alaniyah atau MA, 4. Sekolah menengah kejurusan atau SMK, 5. Madrasah Aliyah kejurusan atau MAK, 6. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidik perguruan tinggi disebut dosen. Di Indonesia ada beberapa jenis perguruan tinggi, antara lain 1. Akademik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu. 2. Politeknik atau sering disamakan dengan institut teknologi adalah penamaan yang digunakan dalam berbagai institusi pendidikan yang memberikan berbagai jenis gelar dan sering beroperasi pada tingkat yang berbeda-beda dalam sistem pendidikan. 3. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 4. Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian yang memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang. Sebuah universitas menyediakan pendidikan sarjana dan pasca sarjana. 5. Sekolah tinggi dalam pendidikan di Indonesia adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya kita masuki materi ketiga, yaitu jenis pendidikan yang akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga, disilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga yang mana membahas tentang jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan umum, yaitu pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu pendidikan kejuruan, yang mana pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang itu. Yang ketiga, yaitu penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi atau seni tertentu, atau disebut dengan program sarjana dan pasca sarjana. Yang keempat, pendidikan profesi. Pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang kelima yaitu pendidikan vokasi. Pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian, serapan tertentu, maksimal, serta dengan program sarjana. Yang keenam, pendidikan keagamaan, yang mana pendidikan dasar menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Contohnya pesantren, MI, MSen, MA, MAK, Sekolah Tinggi Teologi. Yang ketujuh, pendidikan khusus. Pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik yang
berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif. Contohnya sekolah luar biasa. Selanjutnya, standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana standar nasional pendidikan yang pertama standar isi, kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, ketujuh standar pembiayaan, dan kedelapan standar penilaian. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri ketiga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat. Para pemateri 4, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ketiga, dasar tujuan fungsi standar pendidikan nasional. Yang pertama, dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Yang kedua, fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Prinsip pendidikan nasional. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 3 Pasal 4 sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Sekian, terima kasih. Lanjut kepada moderator. Oke, mungkin sekian yang dapat kami presentasikan dan kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.